Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madania, kembali berjumpa pada program Ngopi di Parmusi, ngobrol santai dengan para pakar, praktisi, dan orang-orang penting di bidangnya. Kali ini Ngopi di Parmusi kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua Forum Aksi Guru Indonesia Jawa Barat. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Iwan Hermawan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diralat. Saya bukan orang luar biasa, tapi biasa di luar. Biasa di luar. Nah, ini enaknya dengan Pak Iwan tuh santai. Keluar biasaan yang dianggap biasa saja sama Pak Iwan. Padahal bagi orang luar itu sangat luar biasa Pak Iwan. Nah Pak Iwan, ngobrol-ngobrol, saya mengenal Pak Iwan itu sudah sejak lama. Orang sudah pada tahu siapa Pak Iwan. Nah keseharian sekarang Pak Iwan selain mengajar, apa saja nih di masa-masa senggang gitu? Ya, saya katakan tadi saya biasa di luar karena memang ya luar biasa di luarnya kegiatan di luar. Seharinya kan sebagai guru SMA Negeri 9, ceritanya itu dipercaya sebagai wakil kepala sekolah. Udah lama, sejak tahun 91 lah saya di Bandung. Dulunya saya sempat mengajar di daerah di Cirebon. Di Cirebon. Ya, saya mulai tahun 85 mengajar. Nah, namun sebelumnya kan sejak dulu sudah jadi aktivis lah, zaman partai politik, aktif di salah satu pemuda partai politik gitu. Sejak awal gitu Sejak ya. awal. Jadi keberaniannya Sejak itu muda, sudah terlatih ya. Sejak SD sudah aktif di Pramuka. Saya selalu jadi pemimpin lah Pratama. Sejak dulu lah gitu. Jadi ada aktivitas itu. Sekarang jadi guru, tapi ketika masa Orde Baru lah, kan ada organisasi guru lah. Ya saya nggak berani menyebutkan PGRI gitu. Jadi PGRI itu berdiri sejak tahun 45, tapi organisasi guru yang tidak diurus oleh guru. Sejak tahun 2000 ya, kalau almarhum Hari Rusli menyebut saya, Iwan itu guru murtad. Guru murtad. Murtad dari PGRI. Saya mendirikan organisasi guru dengan kawan-kawan Forum Aksi Guru Indonesia FAGI itu pas lahir ketika ulang tahun Hari Rusli itu 23 Maret 2000 lah. Tahun 2000-an ya. Pas 2000 lah, pas tahun 2000. Ya kita dimeriahkan oleh KPJ, kelompok pengamen jalanan. Wah itu luar biasa, organisasi guru direreah ku pengamen jalanan, dan kita dikasih modal loh. Kasih modal. 99.000. Apanya itu 99.000? 99 modal untuk membuat organisasi guru. Uangnya dari hasil ngamen. Dari hasil ngamen luar biasa. Ini yang luar biasa tuh. Hasil ngamen. Nah, saya pikir sebagai penggagas Forum Aksi Guru Indonesia itu tentu dengan resiko, karena Pak Iwan itu guru yang dikatakan Pak Hari Rusli itu guru murtad itu rada pantas gitu, karena memang berbeda dengan karakteristik guru yang biasanya lebih tidak terlalu keras mengkritik pemerintah. Itu mungkin ada semacam secara historis gimana Pak Iwan bisa punya keberanian berbeda dibanding guru-guru yang lain ini? Ya modal nekat ya. Intinya gini, saya diajarin, kebetulan bapak saya salah seorang wartawan dan wartawan pemerintah loh. Dulu mah Departemen Penerangan, dan salah satu di antaranya yang meliput kegiatan konferensi Asia Afrika. KA itu ya. KA itu dengan ayahnya Kang Acil, itu Bimbo, itu sama-sama itu berteman sama-sama. Jadi ada sifat keberanian. Kalau bapak saya kan dulu wartawan berani gitulah. Artinya dia berani mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya gitu. Kan maka mengajarin saya jadi orang yang kritis. Kritis itu menurut bapak saya almarhum, sampaikan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi kan masalah itu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Harapannya itu adalah suatu
aturan, regulasi atau kitab suci. Itu harapan. Tapi kenyataannya keluar dari aturan. Nah itu yang harus dikritisi. Jadi bahwa pendidikan ini ada aturannya, ada undang-undang sistem pendidikan nasional, ada undang-undang guru, undang-undang dasar 45 itu merupakan aturan-aturan. Tapi di lapangan ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Seringkali ada jauh ya gitu. Jauh kenyataannya. Menyimpang dikit. Oleh karena itu ya kami mengkritisi itu. Salah satu diantaranya bahwa ada undang-undang guru dikatakan bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Ya. Itu aturannya. Tidak dibedakan ini guru PNS, ini guru honorer. Ya. Kenyataannya aya guru anu 200.000. Ada guru lillahi ta'ala yang penting sarjana mengajar teu dibayar oge teu nanaon. Ya. Nah, jadi salah satu perjuangan kami itu diantaranya bagaimana mengangkat guru. Karena begini Kang, negeri ini dibidani oleh guru. Soekarno adalah guru, Muhammad Hatta adalah guru, Sudirman, Ki Hajar Dewantara itu guru dan itu guru-guru partikulir, guru-guru honorer yang bisa memerdekakan Indonesia kan dulu guru. Makanya harus dihargai khususnya guru-guru partikulir, guru-guru honorer sekarang itu harus ditingkatkan, diangkat termasuk kesejahteraannya sesuai dengan undang-undang guru. Mendapat penghasilan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum. Itu. Tapi saya juga tidak terlalu serius ngurus organisasi guru. Aktif di berbagai, saya punya yayasan juga yang bergerak di bidang pendidikan. Tapi ada satu hobi lagi Kang. Saya mendirikan. Jadi hobinya mengurus guru gitu ya. Di luar ngurus guru ada lagi. Ada lagi apa itu? Saya mendirikan RJS. RJS, apa itu RJS? Rombongan Jeep Sakaparan-paran. Rombongan Jeep Sakaparan. Jadi kerjanya saya mengumpulkan orang-orang tua yang sudah tua, keluarga yang punya Jeep tua, Vitara, Escudo, atau berkumpul. Kita ngadakan kegiatan camping, touring gitu. Tapi wajib bawa keluarga. Istri yang bener. Istrinya gitu. Gitu. Jadi nggak usah bawa power bank gitu. Jadi istrinya dibawa. Jadi kita kegiatan rutin. Karena dengan kegiatan ini ya di situ ada edukasi bagaimana melakukan pendidikan, mendekatkan rumah tangga gitu antara anak, orang tua di dalam kehidupan lingkungan alam. Menguatkan ya. Tadabur alam itu salah satu kegiatan tentunya di luar organisasi guru. Tapi lebih santai lah. Kita daripada mikirin sebagai guru mikirin daring, luring, mending touring. Apa itu barusan? Mikirin daring, luring, touring. Pokoknya ing semua ya. Nah ini Pak Iwan, ini sangat luar biasa Pak Iwan tuh dari sisi pendidikan formal digarap juga pendidikan non formalnya untuk touring juga kan itu sangat menarik karena tidak sebatas kegiatan main-main kan ada motif di balik itu. Tapi yang cukup menarik juga Pak Iwan tadi disebutkan hadirnya forum aksi guru itu tentu bukan tanpa sebab kan. Nah saya ingin tahu sebabnya apa sih sehingga harus ada forum aksi guru Indonesia padahal PGRI sudah ada gitu. Ya yang pertama kami punya prinsip untuk melakukan pembelaan terhadap organisasi guru. Kan ada 3 fungsi organisasi. Satu, melakukan advokasi atau pembelaan terhadap anggotanya. 2, meningkatkan kualitas SDM anggotanya. Dan ketiga, mensejahterakan anggotanya. Organisasi yang ada waktu itu belum melakukan 3 hal itu, terutama melakukan perlindungan terhadap guru-guru advokasi yang mendapat diantaranya bukan hanya perlindungan hukum, perlindungan kerja pun harus, yaitu perlindungan bagaimana dia bekerja aman dan diberikan gaji sesuai dengan ya kebutuhan hidup minimum. Kelayakan ya. itu ya. Makanya pada tahun 2000 setelah hadir kita mati-matian ikut berjuang di Jakarta di DPR RI untuk menghasilkan sebuah undang-undang guru. Undang-undang guru dan dosen. Itu kan 2005 tuh. Desember 2005 itu Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 itu. Kami ikut
Nah, sebagai bukti bahwa kami terlibat dalam penyusunan itu, jadi jangan diklaim hasil salah satu organisasi guru saja. Ya, tetapi salah satu diantaranya pada pasal 1 disebutkan, pasal 1 ayat 13, organisasi guru harus didirikan dan diurus oleh guru. Itu sangat pagi sekali itu. Pagi sekali ya. Jadi kalau khasnya kelihatan ya. Nah, si orang lain pagi itu nggak ikut dalam undang-undang guru, ternyata kami ikut langsung di situ karena ada pasal itu yang diperdebatkan, akhirnya diterima oleh DPR gitu. Nah itu jadi saya kira salah satu diantaranya melindungi guru. 3 itu ya, meningkatkan kualitasnya, meningkatkan kesejahteraan dan melakukan pembelaan. Itu, dan tidak ada diskriminasi, ini guru PNS, ini guru non PNS. Maka setelah lahir undang-undang guru dan dosen itu akhirnya ya kita makin jelas perjuangan bahwa kebijakan pemerintah itu harus selalu mengikuti aturan yang ada. Tapi kenyataannya karena begini Kang, pendidikan itu dulunya murni diurus oleh orang pendidikan. Pendidikan dikelola oleh yang disebut dengan dulu itu Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kemendikbud kan. Nah, sejak ada undang-undang otonomi daerah, nah itu asal liur pendidikan teh mulai muncul gitu karena penyakitnya. Pendidikan itu diserahkan pengelolaan kepada pemerintah daerah. Jadi SD dan SMP dikelola oleh pemerintah kota kabupaten, sedangkan SMA SMK dikelola oleh pemerintah provinsi. Pengelolaannya hanya kurikulum yang tidak diserahkan ke daerah gitu. Jadi setelah diserahkan daerah, tiap kepala daerah pemikirannya berbeda-beda. Ada yang kepentingan guru itu hanya kepentingan politik, saat kampanye ditarik guru mohon bantuan gitu untuk mendukung, setelah menang lupa gitu. Oke Pak Iwan, berarti sudah berapa tahun pagi itu berdiri sejak awal itu sampai sekarang? Pas 20 tahun. 20 tahun ya, sangat luar biasa ya. Dan setelah itu berdirilah guru-guru organisasi guru lainnya. Kami salah satu organisasi yang pertama berani, karena pada waktu itu masih berbau orde baru. Ketika saya mendirikan organisasi baru, itu masih ada bahwa Iwan itu subversif gitu. Kan dulu zaman dulu subversif. Masih ada tanya-tanya kenapa mendirikan, dipanggil ke dinas, ke kanwil, kenapa mendirikan, kan sudah ada gitu. Tapi sekarang kalau dengan undang-undang guru jelas dikatakan bahwa setiap guru bebas untuk menentukan pilihannya mengambil organisasi guru itu ya. Tetapi syaratnya organisasi guru itu harus berbadan hukum dan diurus oleh guru itu. Sehingga banyak organisasi yang melanggar, yang menjadi ketuanya adalah bukan guru ya. Nah, karena dalam undang-undang guru itu sebutan guru adalah yang mengajar di SD, SMP, SMA. Kalau di perguruan tinggi namanya dosen. Nah Pak Iwan, sekarang kan banyak kemajuan ya dalam dunia pendidikan itu, termasuk kesejahteraan guru. Bahkan guru honorer juga sekalipun belum optimal ya, tetapi lumayan lah sudah mulai naik. Nah itu kan salah satunya peran pagi itu. Nah saya mau tanya Pak Iwan, setelah tingkat keberhasilan dunia pendidikan sudah mulai berubah, nah aktivitas pagi hari ini apa saja nih forum aksi itu? Karena tidak seberat dulu kayaknya sekarang. Ini apa yang dilakukan oleh forum aksi guru Indonesia sekarang, Pak Iwan? Justru ketika pendidikan didesentralisasikan ke daerah, perjuangan kami makin berat. Oh jauh lebih karena berat. Karena nasib guru itu bukan di tangan menteri, di tangan kepala daerah. Ketika seorang guru melakukan perlawanan terhadap kebijakan kepala daerah, itu bisa dimutasikan ke daerah terpencil, bahkan bisa dipecat gitu sebagai guru atau kepala sekolah. Makanya sekarang lebih berat lagi. Dulu kita hanya menghadapi Kemendikbud. Sekarang menghadapi kepala-kepala daerah yang tidak artinya tidak kebijakannya tidak berpihak kepada guru gitu. Hanya lebih politis ya. Hanya diperlukan untuk kepentingan politisasi guru. Nah, makanya saya seringkali sekarang bukan hanya di Bandung, Jawa Barat, ini seluruh Indonesia kalau mereka melakukan minta bantuan Jadi kami itu kan pagi ini bagaikan pemadam kebakaran, Kang.
kalau kita kebakaran pasti selalu memanggil pemadam kebakaran. Ya. Dan pemadam kebakaran kalau telat sedikit dimarahin. Jadi kalau ada persoalan pendidikan di daerah di mana saja, telepon kami telat sedikit, kadang-kadang marah. Tapi saya tanya Kang Jang, kalau Akang kan hajat sok ngundang yang terhormat Bapak pemadam kebakaran, tara. Kalau kebakaran pasti enggak. Tara, tapi lamun kahuruan telepon gitu. Nah itu posisi Pagi sekarang itu bagaikan pemadam diperlukan ketika mereka bermasalah. Tapi ketika tidak bermasalah, iuran maka organisasi yang lain. Tapi kami tidak berharapkan timbal balik setiap perjuangan. Karena yang namanya perjuangan itu adalah memperjuangkan orang lain tanpa perlu ada timbal balik dari hasil perjuangan itu. Ya. Dan yang terakhir, kemarin kami memperjuangkan, perjuangan terakhir maksud saya. Ya. Ada 1.400 guru yang ngajar di sekolah negeri. Dia sudah lulus sertifikasi, tapi belum dapat uang. Belum dapat TPG. Kenapa? Belum ada SK dari gubernur. Akhirnya saya coba minta desakan ke gubernur agar mereka diberikan SK. Akhirnya alhamdulillah diberikan di Gedung Pakuan oleh Pak Ridwan Kamil. Sekarang lagi nunggu tunjangan profesinya. Dan hebat, akan dirapelkan dari Januari, kan bisa memberikan kepuasan kepada orang lain gitu. Ya. Kemanfaatan ya. Kemanfaatan. Nah itu Pak Iwan, jadi guru-guru di kita sekarang itu ada organisasi yang mengadvokasi mereka, yaitu Pagi itu Salah satu di antaranya. Sehingga itu mereka berani menyampaikan aspirasi dan berharap ada advokasi. Dan ini sangat luar biasa perjuangan dari Pagi, khususnya Pak Iwan secara pribadi yang selalu kritis, kemudian mengkritik pemerintah tanpa rasa takut. Nah, saya mau tanya, Pak Iwan tuh bukan orang baru mengkritik pemerintah gitu, mengkritisi anggaran dan sebagainya. Punya pengalaman yang menarik nggak Pak terkait dengan hal itu? Misalnya ada intimidasi atau apa gitu? Bukan intimidasi lagi. Tahun 2003 saya sempat diancam akan dibunuh. Waduh, luar biasa itu. Masalahnya sederhana waktu itu. Saya membongkar mafia PPDB. Ya, penerimaan. Ternyata masih ada sampai sekarang gitu. Sejak dulu awal saya kritisi, saya diancam, saya mau dibunuh, ada surat kaleng. Tapi tiap tahun saya tidak takut, kan tiap tahun tetapnya mengkritisi. Akhirnya yang marahnya, yang mau bunuhnya pusing, biarin aja ngobrol. Biarin aja gitu. Biarin aja ngobrol akhirnya ya. Terus saya sempat juga saya mengkritisi ada kebocoran soal ujian nasional di Kota Bandung. Nah, karena saya berani menyampaikan, akhirnya keluar surat SK rekomendasi dari Menteri agar saya diberikan sanksi sebagai PNS, ditangguhkan kenaikan pangkat, diberikan sanksi sedang. Sanksinya dari Wali Kota Bandung gitu waktu itu. Yeah. Nah, artinya yang namanya berjuang itu penuh dengan resiko lah kalau kita tidak berani. Tetapi ada yang satu hal, strategi perjuangan kami sejak kami berdiri Pagi ini, yang kita gandeng sebagai teman perjuangan yaitu media. Ya, kan saya tahu lah, bapak saya wartawan, bapak saya bilang begini, Wan, satu wartawan itu sama dengan 1.000 tentara, bilang gitu. Jadi kalau saya berteman dengan satu wartawan, berarti saya bisa sama dengan berteman dengan 1.000 tentara. Satu berita dari seorang wartawan tentang perjuangan kami berarti 1.000 orang bisa baca, apalagi kalau 2, 3, 4 sampai 10 wartawan yang meliput kami. Maka alhamdulillah sejak tahun 2000 sampai sekarang sebagai partner untuk berjuang, karena media adalah sarana perjuangan bagi kami. Kami tidak punya massa yang banyak, tapi cukup dengan teman-teman media massa. Ini bagian dari perjuangan kami. Oke, Pak Iwan, saya minta satu statement tentang bagaimana guru itu bisa jauh lebih bangkit dan jauh lebih berani untuk statement pada segmen ini. Ya, artinya beginilah, bahwa guru itu harus berani menyampaikan apa yang sebenarnya. Guru harus lebih takut dengan Allah daripada takut dengan kepala sekolah. Itu saya kira. Ini jangan sampai karena takut dengan kepala sekolah, kadang-kadang persoalan berkaitan dengan kejujuran gitu itu diabaikan. Saya berprinsip begitulah. Apapun yang kami lakukan di sekolah, kalau tidak jujur ada yang menyaksikan gitu.
Itu. Wala konamuron gitu ya. Nah, itu. Nah, artinya ya itu ya kepada guru-guru, karena tugas guru itu ya kalau memang guru mengajar dengan baik tanpa diberikan imbal jasa di dunia pun, insya Allah di akhirat akan mendapatkan yang lebih baik daripada Iya sih. itu prinsip saya gitu. Dan mudah-mudahan kawan-kawan yang lain ya mau seperti ini. Dan ingat, pendidikan ini bagaikan menanam korma. Gimana itu? Bagaimana menanam korma itu? Orang yang menanam korma belum tentu menikmati buah korma. Kita yang mengajar kepada siswa mungkin 25 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, orang yang kita didik ini bisa jadi pejabat. Iya. Itulah buah korma. Mungkin kita sudah tidak ada ketika pendidikan kita berhasil, atau sebaliknya, bahwa orang yang berhasil kita didik menjadi pejabat, malah nanti yang menindas kita. Bisa aja terjadi gitu. Oke, Pak Iwan, untuk segmen pertama sangat luar biasa mengupas tentang kenapa Pagi bisa berdiri dan kenapa Pagi berusaha mengadvokasi sampai sangat terlihat buktinya. Sahabat Madania, terima kasih masih tetap di program Ngopi di Parmusi. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat.